Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monisen dengan NIM C1B018122 akan menjelaskan tentang paradigma pengembangan SDM pada PT Unilever Indonesia. Nah, ada tiga paradigma baru dalam pengembangan SDM. Yang pertama, berubahnya lingkungan bisnis yang diakibatkan oleh perubahan teknologi serta dampak globalisasi mengharuskan manajemen sumber daya manusia untuk merubah perannya agar memiliki fungsi yang lebih strategis dalam organisasi. Yang kedua, perubahannya adalah bukan lagi melayani manajemen fungsional yang lain dalam organisasi, tetapi bekerja sama untuk membuat perencanaan secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, organisasi yang melakukan pelatihan dan pengembangan SDM mampu memberikan kinerja terbaik dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan program tersebut. Nah, ada faktor paradigma baru dalam pengembangan SDM. Ada 5. Yang pertama, sasaran berupa kepuasan konsumen, kualitas pelayanan, dan kerjasama tim. Yang kedua adalah desain pekerjaan berupa kualitas, kustomisasi atau pencampuran pekerjaan, dan inovasi. Yang ketiga adalah struktur berupa desentralisasi atau pembebasan bekerja tanpa melihat jabatan. Yang keempat, komunikasi dari dua arah yakni atasan dan bawahan, dan tentunya berfokus pada sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah dasar kompetensi yakni dapat memenuhi kinerja tim. Nah, paradigma ini digunakan sebagai landasan atau pijakan berpikir seseorang dalam memandang dunia. Yang kedua, paradigma sebagai jalur berpikir dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, yang ketiga juga, paradigma ini membantu untuk menentukan dari sisi mana suatu masalah dikaji, sehingga tidak terjadi bias dalam proses penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya adalah tantangan dalam paradigma baru pengembangan SDM. Yang pertama, produktivitas karyawan. Nah, produktivitas karyawan ini berupa pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi. Yang kedua adalah keterikatan karyawan. Maksudnya adalah menetapkan asas keterikatan karyawan ini dengan organisasi yang juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun organisasi serta memastikan atas ukuran dan keterikatan karyawan dan metode tata cara terkait dengan program keterikatan karyawan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang ketiga, biaya investasi SDM ini terkait bagaimana mengembangkan program pengembangan SDM menjadi suatu proses investasi yang menguntungkan bagi perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya adalah peraturan dan regulasi berupa faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan berupa penetapan terhadap persyaratan terkait dengan pengupahan ataupun persyaratan atas penetapan peraturan yang lainnya yang terkait dengan sistem perburuhan. Nah, ketidakparalelan inilah dampak regulasi dengan nilai produktivitas sehingga menjadi suatu hal yang perlu ditimbangkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah perkembangan usaha. Nah, dalam sisi manajemen SDM, proses pengembangan usaha ini terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan ataupun sebaliknya, lambat. Nah, selanjutnya adalah paradigma pengembangan SDM dengan melihat fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan, yakni memungkinkan karyawan untuk memutuskan hal terkait keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang mempunyai dampak terbesar terhadap efektivitas kerja karyawan. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian berupa memastikan bahwa kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan berjalan selaras dengan sistem nilai dan strategi organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan atau actuating berupa memberikan sebuah kerangka untuk melakukan proses bimbingan dan pemberian umpan balik yang berkesinambungan. Nah, yang terakhir adalah pengendalian berupa memaksimalkan efektivitas waktu dan dana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, peranan SDM di PT Unilever sendiri, yang pertama tentunya konsumen. Kepentingan dan harapannya berupa produk dan merek. Yang kedua, karyawan berupa kesehatan dan keselamatan kerja serta pengembangan karyawan. Yang ketiga adalah pemerintah dan regulator berupa kepatuhan peraturan dan kemitraan dalam berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengembangan SDM saham dan investor berupa kinerja keuangan yang baik, informasi yang jelas, dan terkini terkait aksi korporasi dan arahan strategis. Adapun juga kinerja non finansial berupa kemajuan dan status dalam perusahaan.
Selanjutnya adalah pemasok berupa kemitraan dalam memasok bahan baku untuk produksi. Keenam adalah media berupa inisiatif Unilever dalam berkelanjutan. Selanjutnya adalah LSM dan masyarakat luas berupa status kemajuan dan perkembangan program-program yang dibuat oleh Unilever. Selanjutnya adalah kesempatan untuk berkolaborasi dalam berbagai kampanye program. Selanjutnya adalah informasi aktivitas korporat. Nah, kegiatan pendukung pengembangan SDM ini dilakukan oleh perusahaan agar karyawan dapat membaur dengan masyarakat dan juga konsumen. Ada 6 yang pertama, unstereotip berupa sebuah ajakan untuk menghindari pelabelan seseorang melalui diskusi bertema #unstereotip changing mindsets. Nah, yang kedua adalah zero waste to nature yang melibatkan sekitar 1.200 karyawan untuk melakukan reduce, reuse, recycle terhadap sampah. Selanjutnya adalah care for our surrounding. Maksudnya adalah karyawan kantor pusat bekerja sama dengan Unilever Food Solution atau UFS dan Yayasan Unilever Indonesia dalam mengadakan bakti sosial. Nah, karyawan berkesempatan untuk berbagi melalui donasi dengan ikut serta dalam #WeAreUnilever. Selanjutnya adalah World Oral Health Day, yakni mengajak relawan karyawan untuk membantu 500 dokter cilik mengajarkan cara menyikat gigi yang benar dalam rangka sekaligus memperingati Hari Kesehatan Mulut dan Gigi Nasional. Selanjutnya adalah Dove Day dengan mengajak ratusan ribu remaja berpartisipasi dalam Dove Day School Workshop di Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, dan Denpasar. Nah, di sini para relawan Unilever Indonesia menjadi fasilitator edukasi remaja untuk meningkatkan percaya diri dan merasa lebih baik terhadap penampilannya. Yang terakhir adalah World Food Day berupa kesempatan berbagi makanan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Nah, selanjutnya adalah output paradigma pengembangan SDM di PT Unilever. Yang pertama adalah kemampuan SDM yang harus diperhatikan berupa pelatihan profesional, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan kualifikasi profesional. Selanjutnya adalah integritas SDM berupa pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mendeteksi hal-hal yang kurang dalam suatu pekerjaan, dan respons yang cepat terhadap keadaan. Selanjutnya adalah kinerja SDM berupa kesetaraan peluang, motivasi dalam bekerja, perencanaan suksesi kerja, dan yang terakhir yang paling terpenting adalah menjaga hubungan dengan pekerja. Selanjutnya adalah lingkungan kerja berupa work-life balance, maksudnya adalah keseimbangan antara bekerja dan berlibur. Selanjutnya fun vitality berupa lingkungan kerja yang menyenangkan, fleksibilitas pekerjaan, nursery and daycare bagi pekerja perempuan yang memiliki anak, serta lingkungan kerja yang sehat. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.